Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Saifuddin Ibrahim. Saya orang Bima, lahir di Bima, besar di sana. Ibu saya adalah guru agama dalam keluarga itu. Saya belajar mengaji dari kecil. Sampai suatu saat saya kelas 6 SD baca sebuah kitab suci, Injil Perjanjian Baru. Waktu itu kitab suci dalam keyakinan saya belum ada terjemahan yang saya mengerti, hanya Perjanjian Baru itu yang saya baca. Kalau ada ayat-ayat yang menyenangkan hati saya baca dengan keras. Lalu mama saya tahu, mama saya bertanya, itu baca apa? Saya tunjukkan Injil. Ini kitab sucinya orang Kristen, nak. Ya, kemudian mama saya mengambil kitab suci itu, saya akan simpan sampai kamu dewasa nanti. Saya takut kamu masuk Kristen. Saya bilang sama mama saya, nggak mungkin, mak. Saya akan menjadi pembela Islam paling berani. Tamat SMA penasaran di mana sekolah yang mengajarkan Injil. Lalu saya disarankan oleh kakak-kakak saya yang sudah kuliah di Malang dan di Makassar, masuk Usuluddin. Alhamdulillah, saya dipilih oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dapat beasiswa dari pimpinan pusat untuk kuliah di Solo. Saya ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha saya pelajari. Hingga suatu saat saya mengerti dan saya lulus terbaik, kemudian menjadi pakar perbandingan agama. Lalu saya mengajar di Jepara, saya dapat istri orang Jepara namanya Nur Hayati. Dari istri ini lahirlah 3 anak laki-laki semua. Yang pertama saya kasih nama Fikri Khomeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama anak-anak semacam itu, saudara-saudara? Karena saya sangat mencintai keyakinan saya, karena saya benci dengan Kristen. Saya nggak suka dengan orang Kristen. Tetapi memang Tuhan itu hebat. Saya tatkala menjadi orang Kristen, saya baca Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat ini rasanya menjadi kekuatan bagi saya. Betapa jahatnya ke hati saya karena sebuah keyakinan bahwa saya mau menjadikan anak-anak saya teroris semuanya. Tetapi Tuhan berkata, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara, kalau melihat latar belakang saya, tidak mungkin saya jadi orang Kristen. Jangankan jadi orang Kristen, bayangkan saja tidak mungkin, tidak terlintas dalam hati saya untuk menjadi orang Kristen, apalagi menjadi penginjil, menjadi pendeta semacam ini. Waduh, jauh dari pikiran saya. Tetapi Tuhan merenda seluruh kehidupan saya. Saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Pesantren itu Az-Zaitun. Luas lahannya 1.200 hektar, murid-murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Saya di sana menjadi dosen Al-Quran, dosen tafsir hadis. Saya menjadi guru akidah dan guru sejarah Islam. Tiba-tiba menjadi orang Kristen, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya. Tetapi bagaimana Tuhan membawa rencana indah itu, yaitu saya harus menerima kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. November 2005, waktu saya menjadi kepala humas di pesantren itu, saya didatangi oleh The Gideons International yang membagi Alkitab ke seluruh dunia. Saat itu, saudara-saudara, saya terima 1.400 Alkitab untuk dibagikan kepada seluruh santri saya. Tetapi Desember 2005 saya diundang Natalan bersama di Cirebon. Tetapi oleh pimpinan saya, bukan saya yang diutus, orang lain yang diutus. Sehingga hari itu saya bertugas sebagaimana biasanya, saya laporkan semua tugas saya. Tetapi tiba-tiba kepala rumah sakit bilang kepada saya, katanya Ustaz Saifuddin Ibrahim yang datang Natalan bersama. Belum saya jawab, dijawab oleh pimpinan saya, kalau Ustaz Saifuddin Ibrahim yang datang Natalan bersama, maka pulang jadi pendeta Abraham. Saudara-saudara, itulah malam terakhir saya bertemu wajah dengan pimpinan pesantren ini. 4 hari kemudian saya tinggalkan pesantren ini.
saya kacau balau, saya tertekan oleh satu kalimat, saya harus menjadi orang Kristen. Saya pulang ke rumah saya, sampai di rumah enggak balik-balik. Seminggu enggak balik-balik, sebulan enggak balik, dan saya telepon orang yang memberi Alkitab kepada saya telepon beliau, masih ingat saya nggak Pak? Masih, boleh ketemu nggak? Boleh, kata dia. Kapan? Kapan saja boleh. Dan saya jawab kepada beliau, besok. Akhirnya saya datang ke Cirebon, saya ingin menyampaikan kepada beliau, saya ingin masuk Kristen. Tetapi sampai di Cirebon, saudara-saudara, saya nggak bisa mengungkapkan isi hati saya untuk menyatakan mau masuk Kristen. Sampai malam dia pulang ke rumahnya, saya tidur sendirian di hotel, pagi-pagi dia jemput saya untuk sarapan. Pagi itu tetap nggak bisa ngomong. Sampai makan siang nggak bisa ngomong. Sampai check out dari hotel, nggak bisa mengatakan saya mau masuk Kristen. Lalu saudara-saudara, sampai saya diantar ke stasiun kereta, kereta berjalan, mestinya saya turun di Indramayu, bablas. Turun di Jakarta, saudara-saudara, kacau balau. Pingin jadi orang Kristen, nggak bisa ngomong, saudara-saudara. Akhirnya saya telepon satu persatu teman saya yang sudah menjadi pejabat di Jakarta. Satu orang respon, kebetulan saya sedang mencari Anda untuk menjadi pembicara dalam seminar membela organisasi-organisasi Islam. Akhirnya, saudara-saudara, saya sanggupi untuk menjadi pembicara dalam seminar itu. Saya menjadi pembicara pembanding. Dalam seminar itu saya katakan, saudara-saudara, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengatakan organisasi A, B, C sesat. Mereka senang dan tepuk tangan. Sebelum saya turun dari mimbar, karena tempatnya dirahasiakan dan tokoh-tokoh agama semua datang pada kesempatan itu, saya katakan, saudara-saudara, surga bukan milik orang Islam, surga bukan milik orang Kristen, tetapi surga adalah milik orang yang membangun dunia ini dengan toleransi dan damai. Oh, semua peserta tepuk tangan dan gembira. Begitu saya turun dari mimbar, seorang hamba Tuhan salaman dengan saya. Dia bilang kepada saya merinding mendengar pernyataan Bapak. Bapak boleh merinding, Bapak nggak tahu saya sedang kacau balau. Setelah pulang dari seminar itu, saya telepon orang yang mengundang saya Natalan bersama. Sekarang saya panggil ayah. Saya datang ke tempat dia, ngomong langsung nggak bisa, nelpon nggak bisa. Saya SMS beliau, Pak, sebenarnya saya datang ke Cirebon kemarin itu, saya mau bilang kepada Bapak saya mau masuk Kristen. Begitu dia terima SMS saya, dia yang kacau balau. Akhirnya disepakatilah tanggal 4 Maret 2006 saya datang ke Cirebon untuk menerima Yesus Kristus. Dan saya hanya mau suami istri ini saja yang tahu saya masuk Kristen. Begitu saya sampai di rumah beliau, buka pintu rumah beliau, kaget, 18 orang hamba Tuhan disiapkan. Wah, mati aku ketahuan orang jadi orang Kristen. Tapi kepingin sekali jadi orang Kristen. Wah, mungkin ini syarat pertama jadi orang Kristen, diterima oleh banyak orang. Begitu duduk, saya ditanya macam-macam oleh mereka, dan hampir gagal saya terima Yesus hari itu karena ada satu pertanyaan, apakah agama yang membuat orang selamat dan masuk surga? Loh, ini jawabannya bagaimana? Kalau benar jawaban saya, syukur. Kalau salah, saya ditolak jadi orang Kristen. Langsung saya bilang kepada mereka, Pak, saya ini orang buta, tuntun saya terima Yesus. Sudah, nggak usah nanya macam-macam. Ya, Pak, kami nggak nanya macam-macam, katanya. Saudara-saudara, lalu saya ditarik ke ruang sebelah untuk membuat pernyataan di atas materi Rp6.000. Loh, kok susah sekali jadi orang Kristen? Kok pakai tanda tangan segala? Saudara-saudara, mungkin ini syarat ketiga. Lalu saya minta kepada mereka surat yang telah mereka siapkan, pernyataan di atas materi Rp6.000. Lalu saya membuat 4 kalimat. Kalimat yang keempat saya menulis begini, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka membaca pernyataan saya, mereka bilang, tidak ada alasan kita menolak orang ini. Lalu saya duduk di kursi semula, mereka berdiri, doa tumpang tangan kepada saya, mari kita doa tutup mata. Saya nggak biasa doa tutup mata, saya buka tutup. Lalu mereka serentak berkata, amin. Luar biasa, saudara-saudara. Mereka meneteskan air mata setelah saya menyatakan terima Yesus Kristus. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana perasaan Anda setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Saya katakan kepada mereka, kalau ada satu hal yang membuat Anda bahagia seumur hidup Anda, ini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Mereka nangis lagi. Saya nggak biasa nangis, saudara-saudara. Maklum, masih di sono. Saya hanya biasa nangis kalau nonton film India. Lalu mereka bertanya lagi kepada
kepada saya, bagaimana program Anda selanjutnya? Saya katakan, saya ingin belajar Alkitab menurut iman saya. Lalu mereka menyiapkan rumah untuk saya belajar Kristen. Mereka membuka perpustakaannya 3 hari di Semarang, 3 hari di Cirebon, 3 hari di Jakarta. Dan pendeta berganti-ganti mengajar saya untuk belajar membaca Alkitab. Macam-macam lah yang saya pelajari. Ternyata saudara-saudara, belajar menjadi orang Kristen itu gampang. Tetapi yang susah itu adalah menjadi murid Kristus. Dan ini harus belajar sampai mati. Kalau sekedar belajar Kristen, apa susahnya? Tetapi yang susah adalah bagaimana mengikuti teladan Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib untuk setiap orang yang mau diselamatkan. Artinya, saya menyadari bahwa saya hidup bukan untuk diri saya, tetapi untuk orang lain, untuk anak cucu yang akan datang, untuk sesiapapun yang bisa meniru teladan hidup kita sebagai orang percaya. Oh, itu dia. Baru saya mengerti kenapa Yesus disalib. Setelah saya menerima Yesus Kristus, saudara-saudara, mereka bertanya lagi, bagaimana program Anda selanjutnya? Saya katakan kepada mereka, saya ingin mengeluarkan anak saya pindah. Lalu saya tinggalkan rumah tempat tinggal saya, tanah-tanah yang sudah dibeli saya tinggalkan semua, jabatan dan kehormatan saya tinggalkan semua. Lalu kota yang saya mengerti hanya Jakarta. Ada satu rumah ngontrak 2 tahun. Lalu pindah, perabotan sudah rapi semua. Lalu saya bilang kepada istri saya seminggu kemudian, istriku, sekarang saya sudah menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, 7 hari 7 malam istri saya menangis. Dia banting bantal di depan saya. Dia bilang, kamu gila. Padahal saya masih waras. 7 bulan tinggal di rumah ini. Dia bawa kabur 3 anak saya, masih kecil-kecil waktu itu. Saya menginjil kemana-mana, banyak orang yang memilih hidup baru karena penginjilan saya. Tetapi tatkala saya pulang ke rumah saya, anak dan istri saya menolak saya dengan keras. Ditinggalkan oleh anak istri ini adalah pergumulan yang menyusahkan hidup saya. Saya waktu itu baru pulang dari Surabaya. Saya buka pintu rumah, hanya satu lampu yang menyala, tidak ada yang menyambut. Anak istri saya nggak ada. Buka pintu kamar, istri saya nggak ada. Barulah saya sadar bahwa istri saya sudah kabur. Saya lempar oleh-oleh yang saya bawa dari Surabaya. Saya menangis, Tuhan Yesus, istri saya sudah kabur. Setelah puas menangis, saya telepon istri saya, istriku, kamu adalah hadiah terindah yang pernah dikasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Tidak ada wanita yang bisa mengisi rongga cinta di hati saya, hanya engkau. Hadiah terindah telah engkau berikan, 3 anak laki-laki semua. Istri saya menangis, saya pun menangis. Setahun, saudara-saudara, istri saya tidak mau. Bahkan saya tanya, kenapa dia nggak mau kembali lagi. Dia bilang kepada saya, kamu najis. Najis kenapa sayang? Kamu makan babi. Istriku, nggak mungkin saya makan babi. Kalau saya makan babi, babi yang makan saya. Tetapi satenya enak, kata orang-orang sih. Saudara-saudara, setahun lewat, istri saya tetap tidak mau kembali. Anak-anak sudah pindah sekolah semua. Dan ini adalah suasana yang menyedihkan sekali. Saya mau telepon, HP-nya dimatikan. Saya ganggu telepon rumahnya, lobe cas telepon, lobe cas telepon. Dan akhirnya istri saya juga menyerah. Oke, kita ketemu, tetapi syaratnya nggak boleh pegang, nggak boleh sentuh tangan. Oke, nggak apa-apa, yang penting melihat. Saudara-saudara, saya beli tiket bis malam. Di bis nggak bisa tidur. Saya membayangkan besok pagi saya akan ketemu dengan 3 anak saya. Oh, puji Tuhan, alhamdulillah, pagi-pagi saya melihat 3 anak saya berdiri di halaman. Saya peluk satu-satu, hanya air mata keluar. Mau ngomong berhenti di kerongkongan. Lalu koper dibawa oleh anak saya yang pertama. Buka pintu, istri saya sedang duduk di kursi. Oh, kulihat di matanya masih ada cinta. Oh, ternyata saudara-saudara, dalam Yesus ada pengharapan. Oh, ramai rumah itu. Mereka semua, saudara-saudaranya berantem dengan saya, harus cerai. Saya katakan, saya tidak punya istri untuk saya ceraikan. Dia adalah satu-satunya kehidupan saya, cinta saya yang tidak akan berubah dengan istri saya. Saya katakan begitu kepada mereka. Dulu kamu Islam, sekarang Kristen, itu sebabnya harus cerai. Saya katakan, apa hukum yang boleh memisahkan orang yang dalam keadaan cinta? Saya tetap mencintai istri saya, walaupun istri saya tidak mencintai saya. Mereka semua ingin memisahkan saya dari cinta saya dengan istri saya. Lalu setelah matahari mulai meninggi, keluarga-keluarga sudah pulang, dan saya tinggal dengan istri. Lalu saya ngobrol dengan istri-istriku, kita harus hidup serumah. Kalau kita cerai, anak kita yang rugi. Yang penting kita hidup serumah. Silakan kamu tetap Islam, saya Kristen. Anak-anak terserah anak.
Istri saya bilang, tidak ada satu alasan pun yang membuat kita harus hidup serumah. Dan satu-satunya alasan, kamu harus masuk Islam lagi. Istriku, saya nggak bisa jadi orang Islam. Saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup di dalam saya hidup dalam Yesus Kristus. Istri saya lalu ambil gunting. Dia kejar saya pakai gunting. Saya lari, saya bawa laptop saya. Di pintu ada sepatu saya. Waktu saya mau ambil sepatu, saya tengok ke belakang, gunting sudah mau nancap di punggung saya. Saya tinggalkan itu sepatu, saya tabrak pintu, saya lari pakai sandal jepit. Istri saya ambil itu sepatu, kemudian guntingnya sepatu saya. Dia lemparkan ke saya. Tiung, enggak kena. Tuhan Yesus meluputkan saya. Siapa saja yang menerima Yesus Kristus dengan tulus dan murni hati akan diluputkan. Dan siapapun yang menerima Yesus Kristus dengan tulus dan setia hati tidak akan pernah dipermalukan. Dan itulah yang saya rasakan sampai hari ini. Tidak pernah Tuhan Yesus mempermalukan saya setelah saya terima Yesus Kristus. Saya lari, saudara-saudara, naik bis dari Jepara ke Surabaya pakai sandal jepit. Di bis saya menangis dan meneteskan air mata. Ada surat-surat, saya baca surat-surat Paulus. Itu adalah ayat-ayat yang mengobarkan semangat saya, kerinduan saya kepada Tuhan yang luar biasa. Baru-barunya saya terima Yesus Kristus. Itu adalah kehidupan indahnya cinta pertama, cinta mula-mula, saudara-saudara. Tetapi tidak akan berhenti lagi. Saya membaca surat-surat Paulus, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Dengan penindasan, dengan kesesakan, dengan ketelanjangan, dengan kelaparan, dengan apapun, bahkan pedang sekalipun, saya tidak akan berpisah dengan kasih Kristus. Baca ayat ini, bukannya berhenti air mata, malah tambah menangis, saudara-saudara. Aduh, di bis terus saya menangis. Sampai di Surabaya sore, saya mandi, atas rapi, bawah rapi, sandal jepit. Nanti ada pelayanan di sebuah gereja, saya harus melayani. Uang tinggal Rp200.000, saudara-saudara. Saya jalan di mall. Ternyata Tuhan Maha melihat. Dia hidup. Pagi tadi sepatu robek. Sore ada ibu-ibu bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, kenapa pakai sandal jepit?" Kesempatan saya bersaksi. Dia yang menangis. Dia bawa tangan saya ke toko sepatu. Sampai di toko sepatu saya terkejut karena harga sepatu jut-jut. Bagaimana dengan uang 200.000 untuk membayar sepatu yang harganya jut-jut? Ada sepatu 2 juta lebih, saudara-saudara. Dalam hati saya mau sepatu yang mahal itu. Tetapi saya malu dengan Tuhan Yesus. Dia nggak pernah pakai sepatu yang bagus. Saya pilih sepatu yang setengah harga. Ibu itu, "Pak, sudah cukup." Saya bilang, "Iya Bu, yang ini saja." "Pilih yang bagus." Tetapi hati saya tidak mampu untuk memilih yang bagus. "Cukup ini saja Bu." Saudara-saudara, sandal jepit saya taruh di kolong. Saya pakai sepatu baru. "Langsung pakai ya Pak?" "Iya." Saya jalan dengan air mata. Di mall itu air mata saya menetes. Kemudian penjaga toko sepatu teriak, Pak, sandalnya, katanya. Saya pura-pura tuli. Orang sudah pakai sepatu kok, pakai sandal jepit. Tidak, saya tidak akan kembali ke sandal jepit. Saya tidak akan kembali ke ajaran yang telah menghina martabat dan kehidupan saya. Saya tidak akan kembali kepada ajaran yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Tetapi Yesus mengajarkan, Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu." Tidak ada alasan bagi saya kecuali saya duduk dan bersimpuh di bawah kaki Kristus. Waktu awal-awal saya nggak tahu Yesus itu Tuhan atau Nabi atau siapa, masa bodoh. Tetapi ajarannya ini telah mengubah seluruh mental saya dan keyakinan saya. Paradigma dan bangunan iman saya berubah total karena begitu ajaibnya pengajaran Perjanjian Baru. Sejak kerusuhan yang melanda Indonesia, banyak gereja yang dihancurkan. Kemana-mana saya pergi ke Poso, saya pergi ke Ambon, saya melihat bagaimana sisa-sisa kerusakan. Saya datang ke Bekasi, ada satu gereja yang sudah 3 kali dirobohkan, diratakan dengan tanah oleh orang-orang yang berjubah. Jemaatnya kocar-kacir, bahkan ada perempuan yang lompat pagar, ditusuk kemaluannya. Setelah orang-orang yang berjubah itu meninggalkan gereja yang sudah dirobohkan itu, gembala gereja itu datang ke tengah-tengah gereja, lalu menangis. Dia menenteng anak perempuannya. "Tuhan, sudah habis pelayanan saya." Anaknya yang masih gadis besok pagi akan sekolah. "Bapak, saya sudah habis buku saya, pakaian saya.
besok saya pakai apa ke sekolah, Pak? Dengan mata kepala saya melihat itu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus berikan saya waktu untuk berbicara betapa jahatnya manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah saya membela mereka, Tuhan. Berikan waktu itu kepada saya, Tuhan. Itulah suasana yang luar biasa. Saya tidak akan kembali ke sandal jepit. Saya sudah pakai sepatu baru. Air mata menetes. Ada lagu waktu itu yang baru saya dengar. Saya nggak tahu siapa pencipta lagu itu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Waduh, saudara-saudara, betapa indahnya pakai sepatu baru. Sepatu baru adalah lambang pertobatan. Orang yang pakai sepatu baru hanya boleh jalan di jalan yang baik. Dia tidak memikirkan lagi masa lalunya. Dia tidak memikirkan lagi apapun yang ada di belakang. Yang di depannya adalah Yesus Kristus. Itulah orang yang pakai sepatu baru. Orang yang pakai sepatu baru tidak boleh berjalan di tempat becek. Kalau perlu, copot itu sepatu. Dan itulah yang kita mengerti tentang pertobatan itu. Malam hari itu saya khutbah sore. Wah, luar biasa. Urapan Roh Kudus itu, semua jemaat meneteskan air mata dan terharu. Pulang, kemudian saya telepon istri saya. Istriku, saya tidak pernah lupa berdoa untuk kamu. 5 kali sehari saya berdoa untuk kamu. Mau tidur ingat kamu, bangun tidur ingat kamu. Mau makan ingat kamu, di gelas ada wajah kamu, di piring ada wajah kamu. Saya selalu menyebut nama kamu. Saya mencintai kamu, istriku. Istri saya bilang begini, saya juga tidak pernah lupa berdoa untuk kamu, suamiku. Apa doa kamu? Tiap selesai sholat saya berdoa supaya kamu masuk Islam lagi. Istriku, kamu salah berdoa. Nggak mungkin Tuhan Yesus mengabulkan doa kamu. Tetapi doa saya lah yang dikabulkan oleh Tuhan. 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Istri saya menangis, saya pun menangis. Halo, telepon putus. Tapi saya percaya doa saya lah yang dikabulkan oleh Tuhan. Namun saudara-saudara, menanti-nanti waktu di mana Tuhan mengubah istri saya. Ini adalah masa-masa penantian bagi saya. Kapan Tuhan doa saya? Walaupun saya percaya dengan firman Tuhan, demikianlah firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Begitupun doa saya tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Bahwa setiap doa saya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi saya berdoa berkali-kali dengan air mata dan kesedihan. Desember 2008, 2 tahun setelah saya terima Yesus Kristus, istri saya keluar dari kolam baptisan. Itulah air mata kasih yang luar biasa. Saya taruh kepala saya di tanah karena saya bersyukur betapa ajaibnya Tuhan Yesus Kristus. Istri saya bergereja dan saya suruh anak-anak saya mendampingi mamanya. Semua anak saya harus mendampingi mamanya ke gereja. Kalau saya pelayanan di Jawa Tengah, di Semarang, anak istri saya bawa semuanya. Dan ajaib Tuhan itu, betapa hebatnya Yesus itu telah mengubah hidup saya. Dan yang lebih daripada itu, kami hidup rumah tangga dengan bahagia dan senang sekali. Tanggal 20 Januari kemarin, 2013, waktu saya khutbah di Bangka, saya rindu untuk menelpon istri saya. Tetapi nggak ada kesempatan, kecapean. Siang saya khutbah seminar, malam KKR. Senin, Selasa, Rabu baru saya bisa menelpon istri saya. 3 kali saya miss call, tidak ada jawaban. Saya telepon anak-anak saya, Mama bagaimana? Mama baik, katanya. Saya tanya lagi yang satu, Mama baik. Jumat saya kembali ke Jakarta, saya tetap pelayanan. Hari Minggu tanggal 27 Januari saya khutbah di gereja. Selesai khutbah, saya ditelepon oleh saudara dari istri saya. Maaf, Din, karena pesan dari istrimu baru kali ini disampaikan. Seminggu setelah selesai semuanya, baru disampaikan. Emang kenapa, Bang? Istrimu telah meninggal dunia. Saudara-saudara, saya tidak bisa lagi menangis. Saya ajak teman-teman saya pulang ke Jawa Tengah untuk mengunjungi istri saya. Dan di sana saya menangis di atas kubur istri saya, meneteskan air mata dan berdoa, Tuhan, wanita ini telah mengorbankan seluruh hidupnya kepada hamba-Mu ini. Dan dia mengikuti hamba-Mu dengan luar biasa. Baru kemudian saya pulang. Ada hal-hal yang membuat saya
sedih dan meneteskan air mata. Ada hal-hal yang membuat saya gembira, dan hal yang paling menggembirakan dari seluruh rangkaian pertobatan saya adalah seminggu kemudian Saddam Hussein bertemu dan liburan dengan saya di Jakarta. Saya bilang kepada anak saya, Saddam Hussein, "Nak, kamu jangan emosi dulu. Lihat pelayanan bapakmu ini. Banyak orang yang bertobat. Tetapi walaupun ribuan bahkan jutaan orang yang bertobat, karena mulut bapakmu tidak ada nilainya kalau 3 kalian belum terima Yesus Kristus." Itulah kerinduan saya. Tidak lama kemudian, karena Saddam sudah menyaksikan bagaimana saya melayani khutbah di gereja dan sebagainya, hari terakhir saya bilang begini, "Abi, tuntun saya terima Yesus Kristus." Dan ini adalah kebaikan saya yang luar biasa. Tinggal ada waktu-waktu yang lain untuk 2 anak saya lagi yang siap menerima Yesus Kristus. Inilah rangkaian dari seluruh pertobatan saya, dan hari ini sudah 6 tahun saya terima Yesus Kristus. Saya tetap berharap dan saya tetap memegang teguh tali ajaran Yesus Kristus, dan saya tidak akan berpisah dengan kasih Kristus sampai kapanpun. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.